Apa kabar Sobat Animaniak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, dan rezekinya selalu lancar, amin. Jumpa lagi dengan Mimin dalam pembahasan alur cerita anime, di channel Apa Adanya dan Bukan Ada Apanya. Namun sebelum lanjut, Mimin ingin mengucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu mendukung channel ini, sekaligus Mimin mohon maaf sebesar-besarnya, jika dalam penyampaian dan penyajian alur cerita anime ini, Mimin ada banyak kekurangan, dan semoga untuk kedepannya, channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Amin. Di cerita sebelumnya, Mas yang berhasil menyelamatkan kepala sekolah, sekaligus memukul mundur Innocent Zero, akhirnya juga berhasil mengalahkan monster Titan ciptaan Innocent Zero, yang ketika itu hendak menghancurkan Akademi Sihir Eastern, serta membahayakan keselamatan seluruh siswa akademi yang berada di dalamnya. Bagaimanakah kelanjutan kisah MC kita? Si Master Otot yang overpower, langsung saja tanpa basa-basi, kita menuju ke TKP. Adegan diawali saat Kaldo yang ditemani oleh Dot, secara bersamaan berhasil menemukan dan mengatasi penyihir bawahan dari Innocent Zero, yang sebelumnya mengganggu mereka dengan menggunakan sihir penghalang. Di saat itu pula, Orter mengaku kecewa terhadap sikap Kaldo, yang dia anggap telah memihak Mas. Kaldo yang menanggapi ucapan Orter itu pun mengatakan, bahwa dia belum sepenuhnya mengakui Mas, dan sambil melangkah pergi, Kaldo juga meyakinkan Orter, bahwa dia juga akan segera mengakui kekuatan Mas. Berita mengenai Innocent Zero yang menyerang Akademi Sihir Eastern, menjadi perbincangan di seluruh dunia, dan untuk menghindari kepanikan, mereka menuliskan, bahwa visioner suci telah berhasil menanganinya, meskipun ada beberapa orang yang meragukannya. Pasca kejadian tersebut, Biro Sihir pun memperkuat serta melakukan pengendalian terhadap arus informasi, sementara sebagai satu-satunya pihak yang mengetahui kebenaran dari insiden tersebut, Mas dan kawan-kawannya harus menelan bulat-bulat kenyataan itu, dan lebih memilih untuk bersenang-senang ke pantai, yang bagi mereka, merupakan pengalaman pertama bagi mereka, menikmati musim panas di pantai. Kepala sekolah yang masih dalam kondisi belum pulih sepenuhnya pun menemani mereka saat itu. Kepala sekolah juga menjelaskan mengenai kondisi Mas agar bisa diterima di dunia sihir saat itu, maka Mas harus bisa mengalahkan Innocent Zero, yang setelah merebut kekuatan sihir kepala sekolah, menjadi penyihir terkuat dalam sejarah dunia sihir. Selain itu, Mas juga diperingatkan mengenai 5 bersaudara yang berada di sisi Innocent Zero, yang menurut kepala sekolah merupakan penyihir tingkat atas dalam dunia sihir. Meski demikian, kepala sekolah berkeyakinan, untuk menghadapi kekuatan Innocent Zero yang dianggapnya mustahil, maka Mas yang memiliki keteguhan hati, serta kekuatan di luar Nurul, dianggap merupakan satu-satunya senjata umat manusia untuk menghadapinya. Mendengar penjelasan kepala sekolah itu, di hadapan teman-temannya Mas berkata, bahwa meski peluang mereka untuk menang hanya 50%, namun dengan kekuatan ototnya, Mas yakin akan mampu membuat peluang kemenangan mereka menjadi 100%. Mas juga bertekad akan menghajar setiap musuhnya, serta lulus dari Akademi Sihir bersama dengan teman-temannya. Melihat semangat dan tekad Mas tersebut, semangat teman-teman Mas pun berkobar. Bahkan kepala sekolah pun menaruh harapan kepada Mas untuk bisa mewujudkan dunia dengan kesetaraan derajat, yang tidak bisa dia selesaikan. Namun saat diingatkan mengenai ujian akhir sekolah, Mas yang sebelumnya bersemangat, mendadak menjadi. Keesokan harinya di Akademi Sihir, teman-teman Mas memperlihatkan hasil ujian tertulis Mas, yang memiliki nilai sangat hancur, meski selama ini Mas mampu menutupinya dengan ujian praktek. Setelah mengetahui bahwa otak Mas tak se-OP ototnya, teman-teman Mas pun sepakat untuk membantunya, dengan memberikan pelajaran tambahan untuk Mas, agar dirinya mampu menyelesaikan ujian tertulis dalam ujian akhir sekolah. Akhirnya, setelah seharian penuh belajar bersama dalam pengawasan yang lainnya, kepala Mas justru menjadi berasap, dan saat mendapatkan celah, Mas justru kabur, dan saat yang lain hendak mengejar, Lance justru mencegah mereka dan berkata, bahwa jika tekad Mas untuk belajar lemah,
maka sia-sia saja untuk memaksanya belajar. Mendengar hal itu, Finn yang merupakan teman sekamar Mas, tetap melanjutkan pengejarannya. Dan ketika Finn menemukan Mas yang saat itu mengubur dirinya sebatas leher, Finn yang memberikan semangat, akhirnya berhasil membuat Mas keluar dari dalam tanah dan kembali ke akademi serta memohon maaf dan meminta kembali pada yang lainnya, untuk membantunya belajar. Setelah melewati proses belajar yang penuh dengan perjuangan, serta menguras lebih banyak energi saat menghadapi semua musuhnya, dan meski dengan nilai ala kadarnya, Mas akhirnya berhasil lulus dari ujian tertulis. Di tengah sukacita itulah, Senior Tom, atau kita sebut saja, Bambu Man, datang memberi kabar dengan bahasa bambunya, yang mana hanya Finn seorang, yang tidak memahami bahasa bambu seniornya tersebut, sementara kemunculan Bambu Man sendiri memberi kabar, mengenai demo yang dilakukan warga dunia sihir, yang saat itu berlangsung di depan Akademi Sihir Eastern, dan pastinya bukan demo kenaikan harga BBM, melainkan demo menolak adanya kandidat visioner suci, yang tidak memiliki kemampuan sihir, yaitu Mas. Menghadapi para pendemo itu, Lemon yang mengaku sebagai calon istri Mas pun membelanya, dengan mengatakan bahwa meski tidak memiliki sihir, namun Mas memiliki kebaikan hati. Tindakan Lemon tersebut pun diikuti dengan Dot, sementara Mas yang ingin keluar, ditahan oleh Lance untuk mencegah keributan lebih besar. Namun saat di antara para pendemo terdapat provokator yang ingin mengail di air keruh, kita sebut saja namanya Suneo, di mana si Suneo ini mempengaruhi yang lain, dan membuat mereka melempari batu ke arah Lemon dan Dot. Mas pun akhirnya dengan sigap keluar dan kemudian kehadiran Mas tersebut, membuat si Suneo makin menjadi caper, di mana dengan sihirnya, Suneo mengurung Mas, kemudian dengan bangganya mengatakan, bahwa besi yang mengurung Mas, memiliki ketebalan yang tidak mungkin bisa ditembus. Namun kenyataannya, Mas dengan mudah membuat nasib Suneo lebih pedih ketimbang kena azab. Setelah si Suneo mendapat karmanya, tak lama kemudian, kepala sekolah pun muncul dan memberikan klarifikasi, mengenai keputusan Biro Sihir terhadap nasib Mas, yang akan ditentukan setelah ujian menjadi visioner suci. Oleh karena itu, kepala sekolah meminta masyarakat untuk menunggu keputusan tersebut. Selanjutnya kepala sekolah mengalihkan perhatiannya kepada Mas dan berkata, bahwa dirinya beruntung, karena memiliki teman-teman yang rela membelanya di saat menghadapi kesulitan seperti saat ini. Sementara Mas dengan percaya diri berkata akan menghajar apapun yang menghalangi dengan tinjunya. Kemudian episode Mas di season keduanya pun berakhir. Semoga kita semua masih bisa bertemu di season ketiganya dalam keadaan masih sehat dan makin sukses. Amin.